Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, para penikmat Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini yang akan menjadi topik kajian kita adalah tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Bagaimana proses turunnya Al-Quran, dan bagaimana berbagai macam pendapat ulama tentang nuzulul Quran, begitu juga tentang hikmah diturunkannya Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, nuzulul Quran secara umum dapat diartikan sebagai turunnya Al-Quran. Para ulama sepakat bahwasanya turunnya Al-Quran itu terjadi di bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terletak di berbagai macam surah di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian tersebut juga dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di surah yang lainnya juga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan malam yang penuh berkah, sepakat para ulama itu terjadi di bulan suci Ramadan. Akan tetapi, di sini para ulama berselisih pendapat bahwasanya tentang tanggal tetapnya turunnya Al-Quran. Pada tahapannya, turunnya Al-Quran secara umum dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz, yaitu secara jumlatan wahidatan. Dan pada posisi ini, hanya Allah yang maha tahu. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Pada proses ini hanya Allah yang tahu bagaimana prosesnya dan bagaimana hal-hal yang terkait tentang turunnya Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ila Sam'id Dunia atau Baitul Izzah, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas bahwasanya di sini turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidatan atau duf'ah wahidah, yaitu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah proses turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya para ulama berbeda pendapat tentang tanggal pastinya. Hadirin kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, akan tetapi riwayat yang masyhur tentang turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terletak pada tanggal 17 Ramadan. Hal inilah sebagaimana yang kita rayakan di setiap tahunnya, bahkan di mayoritas di seluruh dunia merayakan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Riwayat masyhur ini sebagaimana salah satunya adalah diwakili oleh ulama tafsir terkenal yaitu Imam Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Beliau menafsirkan bahwasanya ada satu ayat yang menunjukkan, memberikan isyarat bahwasanya turunnya Al-Quran terdapat pada tanggal 17 Ramadan. Dalam surah Al-Anfal disebutkan bahwasanya wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini Imam At-Tabari menafsirkan bahwasanya sebagaimana meriwayatkan bahwasanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an. Kapan itu? Lisa bin asyrata min syahri Ramadan. Nah, ini yang dikatakan yaumul Furqan adalah yaumul taqal jam'an. Di surah Al-Anfal tersebut bertemunya 2 pasukan. Nah, 2 pasukan ini sebagaimana ditafsirkan oleh Imam At-Tabari bahwasanya
dua pasukan ini adalah terjadi pada perang Badar, yaitu pasukan Muslim dan melawan pasukan kafir Quraisy. Nah, peperangan ini terjadi yaitu tanggal 17 Ramadan, yaitu bertepatan dengan nuzulul Quran. Oleh sebab itu, ini merupakan pendapat yang masyhur. Begitu juga tentunya ketika ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwasanya turunnya Al-Quran adalah bukan 17 Ramadan, maka itu tidak menjadi mengapa, karena itu merupakan salah satu ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Hadirin kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, perayaan nuzulul Quran inilah kalau turunnya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Kalau turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dalam jumlah yang satu, Al-Quran 30 juz secara langsung, maka inilah turunnya Al-Quran yang kita rayakan setiap tahunnya tanggal 7 Ramadan adalah merupakan turunnya Al-Quran yang secara berangsur-angsur, yang dimulai dari surah Al-Alaq, sebagaimana surah Al-Alaq yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW ayat 1 sampai 5, di mana Rasulullah SAW sedang bertahanus di Gua Hira. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berumur kisaran 40 sampai 41 tahun. Nah, turunnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan pada waktu itu. Begitu juga disertai dengan peristiwa-peristiwa yang menandai pada waktu itu. Prosesnya turunnya Al-Quran sekitar atau kurang lebih jadi 23 tahun. Itu dibagi menjadi dua, yaitu periode Makkiyah dan periode Madinah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya, yang pertama adalah bahwasanya turunnya Al-Qur'an merupakan sebagai peneguhan hati oleh Rasulullah SAW, begitu juga dengan para sahabatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa periode tasyri', pada masa periode awal-awal dakwah Rasulullah SAW, ini merupakan mendapatkan tantangan yang begitu besar. Tidak hanya ancaman, tidak hanya berupa cacian, akan tetapi sampai kepada pembunuhan dan pengusiran. Oleh sebab itu, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW dan kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, ini merupakan sebagai peneguhan hati bahwasanya agar bersabar ketika menghadapi perlakuan oleh kaum kafir Quraisy, itu dilakukan dengan sabar sehingga tidak ada balasan sabar kecuali jannah. Maka peneguhan hati, ayat demi ayat, surat demi surat yang diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan peneguhan hati, ketenangan hati yang dilakukan yang diterima oleh Rasulullah dan begitu juga para sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang kedua adalah bahwasanya Al-Qur'an merupakan mukjizat yang terbesar. Artinya ini adalah tantangan sekaligus mukjizat bagi kaum kafir Quraisy atau kaum yang tidak mau menerima agama Islam pada waktu itu. Sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Maka seandainya engkau ragu, merasa bimbang terhadap apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, maka fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkanlah satu ayat, satu surat semisalnya. Itu sengaja Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika engkau tidak mampu melakukan tantangan ini secara sendiri, beramai-ramai, maka wada'u syuhada'akum, maka boleh kalian mencari dukungan, mencari orang-orang yang lebih pintar dari kalian secara beramai-ramai, berbondong-bondong. Nah, ini tantangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para pembangkangnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap para nabi, setiap para rasul ketika ingin menegakkan, menyampaikan risalah dakwahnya, tentunya ada mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengakuan bahwasanya saya benar-benar utusan Allah dan agama yang kami sampaikan adalah merupakan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui setiap para nabi dan rasul memiliki mukjizat masing-masing sesuai dengan kebutuhan, situasi, kondisi masyarakat waktu itu. Kita ingat Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat berupa dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tidak hanya banyak penyakit, begitu sampai menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Isa diberikan mukjizat demikian? Karena situasi kondisi waktu itu diantaranya adalah masyarakatnya orang yang pandai ilmu kedokteran, ilmu tabib, bisa dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, oleh sebab itu Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat yang jauh melebihi itu, melampaui itu, sehingga orang yang melihatnya, orang yang menyaksikannya akan tunduk dan patuh dan mengakui bahwasanya Isa merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita melihat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat itu dapat merubah atau membelah lautan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu di antara salah satu kondisinya adalah masyarakatnya pandai ilmu sihir, di mana mereka membanggakan, menunjukkan kemampuannya di depan para raja, sehingga sayalah orang yang pandai bersihir. Sehingga Nabi Musa alaihissalam agar mendapatkan tempat di hadapan masyarakatnya diberikan mukjizat yang jauh melampaui hanya sekedar sihir. Oleh sebab itu tidak hanya merubah ular, tidak hanya merubah apa-apa yang diinginkan, akan tapi jauh lebih besar, yaitu dapat membelah lautan. Begitu juga kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW diberikan mukjizat agung, yaitu Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Di antara salah satu kondisinya adalah karena masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang pintar, terkhusus pada ilmu kesastraan. Oleh sebab itu di berbagai macam riwayat disebutkan bahwasanya kaum Mekah itu adalah mereka yang pandai bersyair, bahkan ketika menawarkan dagangannya, menjual dagangannya dengan melantunkan syair-syair terbaik sehingga menggugah para pembelinya agar membeli dagangannya. Nah, ini ketika sudah berkembang sastra, maka Rasulullah SAW diberikan mukjizat yang serupa atau bahkan melebihi daripada kesusastraan. Sebagaimana ini diungkapkan oleh oleh para ulama bahwasanya Al-Quran merupakan kandungannya luar biasa, balaghahnya luar biasa. Sehingga kita mendengar bahwasanya kaum kafir Quraisy mereka diam-diam mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hikmah yang ketiga adalah bahwasanya turunnya Al-Quran ini sebagai tanda agar para sahabatnya mudah memahami sekaligus menghafal. Oleh sebab itu ketika Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, maka ini sangat memudahkan bagi kaumnya, bagi masyarakatnya yang memeluk Islam pada waktu itu. Hadirin kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tentunya bagi kita saat ini, apa hikmah yang harus kita pelajari bagi kita yang awam ini adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mempelajari Al-Quran dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.